Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya, sehat? Sehat. Alhamdulillah, Bapak sehat. Alhamdulillah kalau sehat ya. Kalau saya perhatikan, Bapak lihat nih di kelas kayaknya hadir semua ya. Jadi sepertinya tidak usah di absen ya, karena sudah hadir semua. Kang Agus ada ya? Iya, tadi saya telat, mohon maaf Pak Guru. Ya, sudah ada. Berarti sudah hadir semuanya. Sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh KM-nya. Ya Pak, siap. Silakan. Teman-teman, belum belajar, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Doa, selesai. Alhamdulillah. Ya sebelumnya teman-teman, maaf ya karena kita tuh tidak terlalu jauh umurnya mungkin ya kalau di SMK. Jadi kebiasaan saya kalau menyebut nama kalian, bukan nama ya, memanggil kalian itu selalu dengan teman-teman supaya lebih akrab gitu. Jadi tidak apa-apa ya kalau disapa teman-teman ya. Aman kan? Tidak apa-apa, Pak. Iya, Pak. Ya. Terima kasih. Nah, untuk menambah rasa nasionalisme kita harus selalu bersemangat nih. Caranya dengan apa? Salah satunya dengan menyanyikan lagu wajib. Dan alhamdulillah tadi kita sudah nyanyikan ya. Jadi kita harus lebih bersemangat rasa nasionalismenya. Oke, sebelum ke materi inti hari ini, Bapak mau nanya dulu nih. Kemarin di pertemuan sebelumnya, materi apa yang sudah dipelajari? Silahkan, ada yang mau menjawab? Saya, Pak. Ya, silahkan Andri. Konsep tipe data primitif, Pak. Ya, betul. Ada lagi? Ada yang tahu lagi apa yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya? Saya, Pak. Ya, apa, Saidah? Tentang inisialisasi dan nilai default di PHP, Pak. Iya, betul sekali. Jadi, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar membuat variabel, sudah belajar membuat konstanta, dan sekarang kita akan coba mempelajari pengkondisian atau pengambilan keputusan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Oke, nah masalahnya apa yang akan dibahas? Nanti kalian akan tahu. Sebelumnya, manfaat yang akan kalian dapatkan jika mempelajari if atau mempelajari pengambilan keputusan dengan baik hari ini. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin nanti kalian bisa memilih mana yang lebih baik, si dia atau si dia. Jadi nanti kalian bisa tahu nih kira-kira mana yang lebih baik buat saya, seperti itu. Oke. Siapa? Sebelumnya saya izin dulu ya, izin share untuk menampilkan materi untuk hari ini. Nanti tolong dikonfirmasi ya kalau sudah tampil. Gimana? Sudah tampil? Anak-anak, teman-teman semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, untuk hari ini kita akan belajar tentang pengkondisian. Nah, pengkondisian itu apa sih? Pengkondisian seperti yang tadi dibahas di pembukaan, kita akan coba menentukan keputusan untuk menjalankan sebuah ekspresi atau sebuah eksekusi. Nah, tujuan pembelajarannya, jadi diharapkan kalian nanti setelah berdiskusi, tanya jawab, lalu mengerjakan LKPD, kalian bisa menganalisis proses pengambilan keputusan atau pengkondisian dengan benar. Oke, sebelum kita lanjutkan ke materi intinya pada hari ini, silakan kalian simak dulu video pembelajaran yang ada di layar kalian masing-masing. Iya, Pak. Silakan disimak dulu videonya ya. Iya, Pak. Ya, sudah. Videonya sudah kalian simak dengan baik. Silakan. Setelah menonton atau menyimak video yang tadi ditayangkan, apa yang kalian dapatkan? Silakan. Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, silakan. Lin. Itu tentang aturan penulisan percabangan if dan if else, Pak. Ya, betul. Fungsinya untuk apa? Lin atau yang lain mungkin ada yang bisa bantu untuk menjawab? Untuk ini Pak, untuk menentukan perintah yang akan dijalankan dari sebuah kondisi tadi Pak. Oke, mantap sekali ya KM kita hari ini. Luar biasa.
saya dengar dari guru sebelumnya yang mengajar juga, Rian katanya on fire hari ini, luar biasa. Betul, Pak. Hebat. Bagus, Pak, bagus. Luar biasa. Terus dipertahankan ya Rian ya. Oke, nah di sini kalian sudah menyimak tentang cara pengkondisian untuk sebuah kondisi di mana kalau di video tadi kan dibahas ya, jika tingginya lebih besar atau sama dengan 85, maka jika memenuhi kondisi itu yang ditampilkan bayar masuk, jika tidak, maka tidak bayar masuk. Nah, sekarang ada sebuah permasalahan yang coba Bapak sajikan di sini. Nah, permasalahannya di sini, jika kondisinya lebih dari 1, kalau melihat flowchart-nya ya, kondisinya kan lebih dari 1 tuh. Nah, bagaimana sih solusinya atau yang lebih tepatnya kita menggunakan notasi if yang mana sih supaya bisa menghasilkan nilai yang betul seperti itu. Nah, untuk membantu menyelesaikan masalah ini, Bapak akan sedikit dulu menjabarkan, memberikan materi sedikit saja. Silakan kalian simak baik-baik supaya nanti dalam pengerjaan LKPD-nya untuk menyelesaikan masalah dalam flowchart ini, kalian bisa menyelesaikan dengan baik. Oke, yang pertama, Bapak jelaskan dulu nih tentang apa itu pengambilan keputusan. Tadi sudah dibahas sebenarnya ya di depan, di awal pembelajaran. Jadi pengambilan keputusan itu kalau di pemrograman itu bisa disebut juga dengan pengkondisian, ada percabangan juga, pemilihan yang nanti menghasilkan nilai boolean. Kalian sebelumnya kan belajar tipe data nih di PHP. Nah, boolean itu menghasilkannya hasilnya apa? Kalau tidak true ya false. Benar atau salah, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa contoh kode pengambilan keputusan. Yang pertama ada if, jika memang kondisi dan ekspresi yang dihasilkan hanya 1. Lalu ada if else, lalu ada if, else if, dan else. Lalu yang terakhir ada switch case. Tapi mungkin untuk pertemuan kali ini kita akan fokuskan saja ke if, else if, dan else sebagai gambaran untuk menyelesaikan masalah yang tadi. Nah, ini Bapak tunjukkan dulu struktur penulisannya seperti ini untuk di PHP. Jadi hampir sama sebenarnya di semua bahasa pemrograman. Kalau untuk if, struktur penulisannya seperti ini. Untuk if. Untuk contohnya seperti yang ada di gambar sebelah kanan. Untuk yang selanjutnya ada if else. Jadi ketika kita menginginkan ada eksekusi jika nilainya salah, maka kita bisa gunakan else, yang berarti jika kondisi yang di atasnya tidak sesuai atau bernilai false, maka blok yang ada di else ini yang akan dieksekusi. Lalu yang ketiga ada if, else if, dan else. Nah, mungkin ini yang bisa menjadi sedikit clue nih buat kalian, kira-kira notasi yang mana yang bisa dijadikan solusi dari permasalahan yang ada di flowchart yang tadi. Oke, dan yang terakhir itu ada switch. Nah, untuk switch sendiri di sini penulisannya seperti ini. Jadi bedanya ditandai dengan case, ada break. Ada case, ada break, dan else-nya itu diganti dengan kata default. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Semuanya? Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Mas ya. Tidak jelas. Jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Kalau Jelas, sudah Pak. jelas, kalau sudah jelas, untuk menyelesaikan masalah yang tadi di slide ke berapa ya di atas tuh yang flowchart ini. Coba Bapak lihat dulu ke atas ya. Nah, yang ini silahkan kalian buat dulu kelompok. Jangan buat mungkin ya. Kita lanjutkan saja kelompok yang pertemuan kemarin setelah dibuat. Kalian silahkan buat kelompok. Lalu untuk membantu diskusi kalian dalam kelompok, silahkan akses LKPD-nya di link ini. Lalu diskusikan dengan teman sekelompoknya. Oke, kalau sudah siap, silahkan kalian bisa berdiskusi untuk menyelesaikan masalah yang tadi. Silahkan semangat berdiskusinya. Baik, Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. Ayo Andri, yang serius diskusinya ya, jangan main-main aja. Ada yang mau ditanyakan? Adakah kesulitan yang bisa dikomunikasikan dengan saya? Sudah Pak, cukup jelas Pak. Tidak ada, Pak. Mantap.
Oke ya, teman-teman semuanya, anak-anakku semuanya, waktu untuk diskusinya sudah selesai. Dari hasil diskusi yang tadi kalian lakukan, saya mau menunjuk kira-kira ada volunteer atau sukarelawan yang mau mempresentasikan untuk kita bahas bareng-bareng. Silakan. Saya boleh coba, Pak? Oh iya, silakan, Saida. Saya mungkin stop dulu sharingnya ya. Ada yang mau ditampilkan? Iya. Ya, oke. Mohon izin ya teman-teman. Iya, boleh. Silakan. Silakan. Ya, jadi udah kelihatan belum teman-teman? Sudah. Ya. Ya, ini kode program yang udah saya buat. Jadi di sini ada 4 percabangan. Di sini saya pakainya if else if karena dia ada memiliki lebih dari 2 percabangan. Saya coba dulu ya. Mudah-mudahan berhasil. Ya, outputnya adalah D karena di sini nilainya 20, jadi masuk ke kondisi yang kurang dari 69, hasilnya D. Betul nggak, Pak? Ya, betul sekali, Saida. Ada yang belum atau ada yang masih kebingungan dengan cara penyelesaian untuk masalah yang tadi? Sudah jelaskah? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas sekali, Pak. Mantap nih. Berarti kalau sudah jelas kan tinggal saya ukur. Tinggal saya ukur nih karena yang baru tampil hanya Saida. Jadi untuk yang lain, untuk saya ukur tingkat pemahamannya, silahkan kalian. Oh ya, maaf. Sebelumnya silahkan ditutup dulu Saida presentasinya. Oke, sip. Saya coba share lagi ya. Nah, alhamdulillah ya karena tadi sudah presentasinya bagus. Oh iya, saya hampir lupa. Tepuk tangan dulu dong buat Saida karena sudah mempresentasikan dengan baik. Ya, alhamdulillah. Oke, nah untuk mengukur yang lain tentunya harus ada evaluasi nih. Ya, karena tadi kalian bilang kan aman, sudah semuanya sudah mengerti. Jadi silahkan kalian kerjakan dulu nih evaluasinya di link yang Bapak berikan di layar. Silahkan dikerjakan dulu ya. Iya, Pak. Oh ya, kalau yang dapat nilai 100 dan paling cepat Bapak kasih beng-beng ya sesuai janji. Ya, alhamdulillah, Pak. Ya, Siap, Pak. Siap. Siap, dikerjain. Siap, Pak. Wah, alhamdulillah nih sudah ada yang masuk nilainya nih. Siapa nih kira-kira yang sudah duluan menurut kalian? Ini hebat nih. Saya bukan, Pak. Oh, bukan nih yang duluan ini. Agus yang duluan, hebat nilainya sekali. hebat, Agus. 2 menit lagi, Pak Lukman. Biasa. Mantap. Saya bagi-bagi nanti ya. Ya, nanti beng-bengnya saya transfer ya. Siap, Pak. Terima kasih atas perhatiannya, Pak. Dalam bentuk dapat poster beng-beng, nanti ya. Bapak transfer ya. Siap, Pak. Ya, alhamdulillah. Kegiatan untuk pembelajaran hari ini sudah selesai dengan tadi diakhiri dengan evaluasi yang kalian kerjakan. Sebelum Bapak tutup nih, ada yang mau menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini kita belajar apa saja? Pak, Silakan. hari ini kita sudah belajar cara menulis program dengan menggunakan if, else if, dan which, Pak. Iya, hebat sekali, betul ya. Jadi untuk solusi yang tadi ketika kita menemukan kondisi yang lebih dari satu, berarti kita harus menggunakan notasi pemilihan atau percabangan if, else if, else, seperti itu ya. Jadi sudah ketemu nih solusinya dan mudah-mudahan bisa diimplementasikan nanti ke pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pengulangan. Jadi silahkan kalian baca-baca dulu untuk pengetahuan awal nih. Kalian belajar mandiri dulu tentang perulangan. Oke, mungkin saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan penyampaian dari saya. Terima kasih atas atensi, perhatian, dan partisipasinya.
Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya ikutan semangat loh Pak Lukman. Apalagi beng-bengnya tadi ya. Pak Agus nanti beng-bengnya dibagi ya Pak Agus ya. Siap Pak. Saya bagi-bagi beng-bengnya Pak, dapat hadiah Pak. Siap Pak. Pak Lukman, untuk indikator minta tolong ditunjukkan Pak dengan keterkaitan dengan LKPD-nya tadi. Boleh Pak. Saya share LPP-nya. Silakan Pak. Untuk indikatornya ini Pak, menganalisis proses pengambilan keputusan atau pengkondisian yang tadi disampaikan. Baik. Terus untuk itu Pak, model pembelajarannya? Model pembelajarannya saya gunakan PBL Pak. Project based learning ya. Problem Based learning ya. Untuk kontekstual kasusnya Pak, tadi saya agak skip. Ya gimana Pak? Mohon maaf kurang agak terputus-putus suaranya Pak. Baik, untuk kontekstual kasusnya tadi pakai kontekstual apa ya Pak ya? Yang pertama saya menganalogikan untuk pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari Pak, yang milih dia atau dia. Terus untuk yang kontekstual pembelajarannya di penentuan indeks nilai Pak. Oh baik Pak, oke. Terus yang kedua Pak, medianya ini kan pengambilan keputusan itu sesuatu yang abstrak ya, karena adalah pengajaran proses. Kalau proses itu nggak terlihat tapi terasa. Nah, media yang Bapak pakai tadi langsung programming gitu ya? Iya Pak, pakai compiler online. Oh, compiler online. Ya, baik Pak. Editor online. Nggak ada media pendukung semacam Scratch untuk supaya sesuatu yang abstrak menjadi tangible gitu Pak? Nah, iya belum ada Pak. Nanti baik Pak, nanti saran saya kalau ujian komprehensif Bapak supaya nanti tipeknya enak, Bapak saran saya pakai semacam Scratch atau semacam Unplug gitu. Jadi lebih tergambar logiknya gitu. Jadi saat Bapak nanti pemakaian media itu sangat mendukung sesuatu yang intangible atau abstrak menjadi tangible atau abstrak. Itu mungkin saran saya. Terus untuk assessment-nya Pak? Untuk assessment-nya pakai Google Form Pak. Google Form. Baik, mungkin bisa dilihatkan Pak? Boleh Pak, saya stop dulu yang ini. Evaluasinya seperti ini Pak. Baik Pak. Oh Bapak sudah pakai Google Form ya. Itu langsung online nih Pak ya? Iya langsung online, langsung ada nilainya. Sebenarnya kalau di sekolah saya nanti mungkin pas sama anak-anak pakai LMS sekolah, tapi mungkin karena di sini sementara peer teaching, teman-teman yang lain tidak punya akun, jadi saya bikinnya pakai Google Form. Oh baik, siap Pak, baik. Kayaknya cukup dari saya, mungkin Bu Ros, mangga Bu Ros. Iya, hanya tambahan saja mungkin tadi sudah bagus tampilannya Pak Lukman, ada pemberian informasi tentang materi sebelumnya dulu, kemudian masuk ke materi, kemudian juga di akhir juga ada info mengenai materi yang akan dibahas di minggu selanjutnya, itu juga sudah bagus.
Kemudian ada apa ice breakingnya juga, nanti katanya bakal dikasih beng-beng, itu juga salah satu nilai tambah gitu. Kalau saya jadi siswanya pasti akan semangat gitu. Iya, untuk media juga tadi sudah dipaparkan, sama indikator sudah, dan evaluasi juga sudah. LKPD juga, LKPD-nya ada Pak, boleh dilihat? Oh boleh Bu. LKPD-nya bentuknya sama di Google Form juga. Saya Oh stop dulu. boleh, ya boleh. LKPD-nya hanya seperti ini mungkin Bu. Jadi anak-anak hanya disuruh mencari saja bentuk penulisan yang lain dari notasi if, else if, dan else. Oke, siap, sudah. Ya, boleh ke kegiatan selanjutnya. Ya, terima kasih Pak Budi, Bu Ros. Ya, sama-sama.